Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mistisku. Kali ini kami akan menyampaikan sebuah konten tentang asal-usul Banaspati. Konon di sebuah wilayah kerajaan kuno di Jawa, di sebuah dusun terpencil, hiduplah sebuah keluarga. Keluarga tersebut memiliki 4 orang anak. Anak pertama adalah seorang laki-laki. Anak kedua adalah laki-laki. Anak ketiga dan keempat adalah perempuan. Anak pertama itu konon bernama Wanageni. Melihat keluarganya yang kekurangan dan direndahkan oleh sanak saudara dan juga tetangga, anak sulung keluarga tersebut meminta izin kepada kedua orang tuanya untuk berangkat ke kota raja. Ia bermaksud untuk mengangkat harkat dan martabat keluarganya dengan bergabung bersama tentara kerajaan. Kedua orang tua pemuda tersebut memberi restu kepada anak sulungnya untuk bergabung menjadi tentara kerajaan. Ibu dan bapaknya berpesan kepada anak sulungnya agar bersabar dalam mencapai tujuannya. Anak sulung itu berumur sekitar 17 tahun. Ia kemudian berangkat ke kota raja. Jarak dusun dan kota raja berjarak sekitar 7 hari perjalanan kaki. Ia berangkat dengan berbekal jagung 2 kati. Biji jagung yang sudah direbus dan dikeringkan itu terlebih dahulu direndam air sebelum dikonsumsinya. Ia berjalan menempuh perjalanan ke kota raja, menaiki gunung dan turun gunung. Sesekali ia bertanya pada penduduk yang ia jumpai ke arah kota raja. Singkat cerita, sampailah pemuda itu di kota raja. Ia kemudian mendatangi alun-alun kota raja. Ia bertanya kepada prajurit penjaga tentang cara mendaftar menjadi tentara kerajaan. Prajurit penjaga itu kemudian mengarahkannya pada sebuah bangunan gapura berwarna merah. Prajurit penjaga itu kemudian berbicara. "Bilang saja mau mendaftar menjadi prajurit," kata prajurit penjaga tersebut. Pemuda desa itu kemudian mengucapkan terima kasih dan melangkahkan kakinya ke arah bangunan yang diterangkan oleh prajurit penjaga tersebut. Ia kemudian mendaftar. Karena fisiknya yang tinggi dan berotot, ia langsung diterima. Ia kemudian dikumpulkan bersama para pemuda lain yang mendaftar menjadi tentara kerajaan. Ia kemudian menjalani pelatihan kanuragan selama 1 tahun di sebuah padepokan kerajaan. Wanageni selain memiliki fisik yang unggul, juga memiliki kecerdasan berpikir. Setelah menyelesaikan masa-masa pelatihan 1 tahunnya, Wanageni bergabung dalam pasukan tempur ke-7. Tersiar informasi dari telik sandi kerajaan bahwa di sebuah pademangan di daerah kerajaan tersebut ada indikasi persekongkolan untuk melakukan pemberontakan. Pademangan tersebut bersekongkol dengan kerajaan asing melakukan pemberontakan. Kesatuan ke-7 diutus menumpas pemberontakan itu. Kesatuan tersebut konon berjumlah 40 prajurit pejalan kaki yang bersenjatakan tombak, 30 prajurit pemanah, 20 prajurit bersenjatakan pedang, dan 10 prajurit berkuda. Kesatuan itu dikepalai oleh Lembu Abang. Sampailah perjalanan kesatuan di tempat yang dimaksud. Sesampainya di perbatasan pademangan tersebut, Lembu Abang memerintahkan para prajurit untuk mendirikan tenda. Setelah itu, Kebo Abang memerintahkan kepala unit setiap kesatuan berkumpul di tenda komando. Wanageni sebagai komandan unit prajurit bersenjata tombak ikut memasuki tenda komando. Disitulah Kebo Abang melakukan briefing penyerangan pademangan. Setelah itu, Kebo Abang memerintahkan 3 orang telik sandi untuk menyusup ke pademangan. Telik sandi itu ditugaskan untuk mencari informasi letak logistik dan titik pasukan inti pademangan. Malamnya, ketiga telik sandi tersebut berangkat. Menjelang subuh, tiba-tiba seorang telik sandi pulang dengan terluka parah. Kebo Abang beserta kepala unit kesatuan bergegas menyelamatkan prajurit telik sandi tersebut. Prajurit telik sandi tersebut menceritakan bahwa orang yang memberi informasi kepadanya ternyata adalah orang suruhan Demang. 2 temannya mati dibunuh oleh tentara Demang. Ia berhasil menyelamatkan diri setelah ia dikeroyok oleh prajurit Demang. Setelah itu, prajurit telik sandi meninggal karena kehabisan darah. Kebo Abang kebingungan dengan kondisi ini. Kemudian Kebo Abang merembukkan keadaan tersebut.
Kebo Abang kemudian berucap, "Keberadaan kita sudah dipantau oleh prajurit Pademangan. Kalau meminta prajurit Telik Sandi lagi ke kota raja, waktunya tidak cukup," ujar Kebo Abang. Wanageni kemudian mengajukan diri untuk menggantikan tugas penting tersebut. Kebo Abang dengan ragu mengalihkan tugas tersebut kepada Wanageni, mengingat Wanageni hanya memiliki pemahaman Telik Sandi dasar saja. Tugas Wanageni kemudian dialihkan pada Warak. Warak adalah teman akrab Wanageni ketika menempuh pelatihan militer kerajaan. Wanageni setelah mendapatkan perintah dari Kebo Abang langsung berangkat tanpa membawa senjata apapun. Seluruh pasukan kerajaan ketujuh disiagakan untuk mengantisipasi serangan dari pasukan Pademangan. Setelah 2 hari 2 malam, Wanageni belum kembali juga. Kebo Abang khawatir dan berpikir negatif bahwa Wanageni ditangkap. Malam harinya Wanageni datang ke tenda komando. Wanageni kemudian menceritakan semua hasil dari penugasannya. Wanageni kemudian memberi saran kepada Kebo Abang untuk peperangan dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama, kita melakukan penyerangan sebelum matahari sampai di posisi Gunubun. Kemudian kita mundur lagi. Setelah 1 jam kemudian, penyerangan kedua dilakukan dengan penyerangan total. Kebo Abang takjub dengan rencana Wanageni. Rencana Wanageni pun dijalankan oleh Kebo Abang. Penyerangan pertama dilakukan seperti yang direncanakan. Setelah itu, penyerangan kedua dilakukan. Dengan mudah, prajurit Pademangan dikalahkan. Setelah itu, Wanageni datang dengan membawa kain bungkusan yang di dalamnya adalah kepala demang. Kebo Abang kaget bukan kepala. Bagaimana seorang prajurit yang pertama kali ikut berperang mampu membunuh pimpinan musuh? Pasukan prajurit ketujuh kemudian pulang dengan gemilang. Kesuksesan ini kemudian menjadi buah bibir di kalangan pembesar kerajaan. Kebo Abang kemudian datang dan melapor pada patih panglima kerajaan. Kebo Abang datang dengan membawa kepala demang dalam bungkusan yang diberikan oleh Wanageni. Di Paseban itu, selain patih hadir juga raja. Kebo Abang kemudian menceritakan semua yang terjadi. Kebo Abang tidak menceritakan tentang andil Wanageni. Patih kemudian bertanya perihal kematian Telik Sandi dan penggantian tugasnya. Kebo Abang kemudian menceritakan bahwa ada seorang prajurit yang belum berpengalaman melakukan tugas tersebut. Namanya Wanageni. Ia kemudian sesumbar bahwa ia siap untuk ditugaskan untuk tugas-tugas yang lebih besar. Karena dengan kematian Telik Sandinya saja, ia mampu mengalahkan pasukan Demang dengan mudah. Sesudah itu, Kebo Abang dipersilahkan kembali. Patih kemudian menyuruh prajurit penjaga menjemput Wanageni. Setelah beberapa saat, Wanageni datang dengan prajurit yang menjemputnya. Wanageni kemudian ditanya oleh Patih tentang peristiwa peperangan dengan Demang tersebut. Karena banyak yang harus diterangkan, Wanageni kemudian meminta izin untuk menerangkan hal tersebut kepada raja dan patih kerajaan. Raja pun memperbolehkan Wanageni menjelaskan dengan detail peperangan tersebut. Setelah dijelaskan oleh Wanageni, raja dan patih kaget bukan kepalang. Wanagenilah yang mengatur peperangan tersebut. Wanageni menjalankan strategi pengkhianatan dibalas pengkhianatan. Wanageni berpura-pura menjadi pengkhianat dan menceritakan strategi yang akan dijalankan. Dia juga meminta racun kepada tabib Demang untuk diberikan kepada air minum prajurit kerajaan. Ternyata racun itu ditaburkan pada air logistik pasukan Pademangan. Ia kemudian menceritakan perihal serangan tahap kedua. Serangan tahap kedua tersebut digunakan untuk mengelabuhi Demang. Ia kemudian memerintahkan prajurit meminum air sebelum penyerangan kedua. Karena ia menceritakan akan ada serangan susulan yang lebih parah atau lebih besar dari pasukan kerajaan cadangan. Karena pasukan penyerang pertama itu keracunan dan mundur. Supaya prajurit tidak kehausan saat perang, maka prajurit harus minum air dari logistik kerajaan saat muncul gelagat penyerangan kedua, ujar Wanageni. Pertempuran akan memakan banyak waktu, ujarnya. Air minum tersebutlah yang menjadikan prajurit Demang mudah dikalahkan. Karena mereka telah diracuni lewat air minum. Patih kerajaan menanyakan bagaimana Wanageni bisa dipercaya oleh Demang. Ia menceritakan bahwa ia menyuap saudara Demang dengan upahnya selama 1 tahun. Ia mensiasati saudara Demang.
bahwa ia ingin diangkat menjadi panglima perang Demang ketika ia memenangkan pertempuran dengan pasukan kerajaan. Saat itulah Demang mempercayainya karena mendapatkan rekomendasi dari saudaranya. Wanageni kemudian menceritakan bahwa Demang ia penggal. Patih kemudian menyaksikan hal itu karena kepala Demang dibawa oleh Kebo Abang. Wanageni kemudian menceritakan semua hal yang ia telah lakukan. Wanageni juga menceritakan bahwa di sela gigi dan pipi kepala Demang tersebut terselip sebutir biji jagung. Kemudian Patih memeriksa kepala Demang tersebut. Ternyata benar, di sela pipi dan gigi itu terdapat sebutir jagung. Setelah itu Wanageni mengeluarkan keris yang dimiliki Demang. Patih dan Raja kaget bukan kepala. Wanageni sangat jenius. Semua penjelasannya sesuai dan menjawab misteri kesuksesan perang melawan pasukan Demang yang sepertinya tidak masuk akal. Bahkan ia membawa bukti sebuah keris yang dimiliki Demang. Raja kemudian berbisik kepada Patih. Setelah itu Patih menjawab bisikan Raja dengan berbisik kembali. Pemuda ini akan saya angkat menjadi asisten dan penasehat perang hamba, Baginda. Mohon saran dari Baginda, ucapnya kembali. Raja kemudian menganggukkan kepala dan berkata, "Tidak perlu saya memberi saran kepada Paman Patih," ucapnya. Setelah itu Patih memberikan lencana pada Wanageni. Wanageni juga dihadiahi Raja 2 tail emas. Tiba-tiba Wanageni berkata, "Mohon ampun Baginda Raja dan Tuan Patih, hamba lancang mau mengusulkan sesuatu." Raja kemudian mempersilahkan Wanageni menyampaikan usulnya. Wanageni kemudian mengusulkan bahwa upah prajurit kerajaan minta dinaikkan karena pada kasus pemberontakan Demang itu ia menemukan fakta bahwa upah prajurit Demang lebih besar dari upah prajurit kerajaan. Demang mampu merekrut 400 pasukan, padahal Demang-Demang yang lain hanya memiliki 50 prajurit saja. Ia kemudian menjelaskan kemungkinan pembiayaan dari unit usaha dari harta rampasan perang yang sangat banyak. Raja kemudian mengangguk-anggukan kepala. Raja kemudian berbisik kepada Patih. Patih kemudian berkata, "Perintah Paduka akan hamba laksanakan." Wanageni kemudian disediakan sebuah rumah dan seekor kuda jantan sebagai inventaris wakil patih kerajaan. Besoknya upacara kenaikan jabatan dilakukan. Semua prajurit dikumpulkan di alun-alun kota raja. Patih kerajaan mengumumkan dan memberi penghargaan kepada Kebo Abang dan menjadi wakil komandan gabungan prajurit. Patih kemudian mengangkat Wanageni sebagai wakil patih dan penasehat strategi perang. Kebo Abang kaget bukan kepalang. Wanageni yang beberapa bulan lalu menjadi bawahannya kini sudah menyalip posisi kepangkatannya beberapa tingkat. Kebo Abang merasa sakit hati karena Wanageni anak kemarin sore itu diangkat oleh Patih menjadi orang penting dan salah satu petinggi kerajaan. Suatu hari Wanageni meminta izin kepada Patih untuk menjenguk keluarganya di dusun tempat tinggalnya. Patih kemudian memberi izin 3 hari kepada Wanageni. Wanageni kemudian berangkat menaiki kuda inventaris kerajaan ke dusunnya. Perjalanan ke dusunnya ditempuh 1 hari menaiki kuda. Setelah sampai di rumahnya, Wanageni menyerahkan uang 2 tail emas itu kepada keluarganya. Setelah itu Wanageni pulang ke kota raja. Dan kemudian ia melaporkan kedatangannya pada patih kerajaan. Waktu izin 3 hari yang Patih berikan kepada Wanageni cuma dipakai 2 hari oleh Wanageni. Wanageni kemudian meminta izin untuk mengangkat Warak sebagai pembantunya. Patih kemudian mengizinkan Wanageni mengangkat Warak. Di tempat lain, Kebo Abang mengatur siasat menjalankan kebenciannya pada Wanageni. Ia menyuruh seorang penghibur yang cantik untuk mendekati Wanageni. Penghibur itu berpura-pura diangkat menjadi anak angkatnya. Kebo Abang kemudian mengenalkan wanita penghibur yang cantik jelita itu kepada Wanageni. Ia menceritakan bahwa dia adalah anak angkatnya. Kebo Abang kemudian berencana menjodohkannya dengan Wanageni. Wanageni langsung jatuh hati pada wanita penghibur tersebut. Wanageni menyatakan kesiapannya untuk dijodohkan. Wanita penghibur itu tinggal bersama Wanageni di tempat tinggalnya di kota raja.
Wanita penghibur itu setiap hari merayu Wanageni untuk berhubungan badan dengannya. Wanageni kemudian terpengaruh dan berhubungan badan dengan wanita penghibur itu. Suatu hari Wanageni mencari calon istrinya tersebut. Ia mendapat informasi bahwa ia sedang berada di rumah Kebo Abang. Wanageni pun mendatangi rumah Kebo Abang. Wanageni sampai di pelataran rumah Kebo Abang. Wanageni tiba-tiba kaget bukan kepala. Ia dikejutkan oleh calon istrinya yang sedang berhubungan intim dengan orang lain di taman di rumah Kebo Abang. Wanageni kemudian pulang sambil menahan rasa amarahnya. Sesampainya di rumah, ia sudah ditunggu oleh Warak. Warak menceritakan bahwa keluarganya ada yang membunuh. Wanageni marah bercampur sedih. Dunia seakan runtuh. Keluarga yang dicintainya dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Calon istrinya ternyata juga seorang wanita jalan. Ia kemudian mengurung diri di kamarnya. Patih mendengar kasus itu atas laporan Warak. Penyelidikan pembunuhan keluarga Wanageni pun dilakukan. Setelah 1 minggu penyelidikan pun dihentikan karena semua pelaku pembunuhan itu sudah mati dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Setelah itu Wanageni meminta izin untuk cuti menenangkan diri kepada Patih. Patih pun memberikan izin kepada Wanageni untuk menenangkan diri selama 1 minggu. Wanageni kemudian mengusulkan agar tugasnya digantikan oleh Warak. Wanageni meyakinkan kepada Patih bahwa Warak adalah teman akrabnya semenjak di pelatihan kemiliteran kerajaan. Warak juga adalah seorang yang cerdas dan tanggap terhadap persoalan. Patih pun pada akhirnya mengabulkan permintaan Wanageni. Setelah itu Wanageni mendatangi seorang pertapa sakti di sebuah gunung tertinggi di Jawa. Ia meminta pertapa sakti itu mengajarkan kepadanya ilmu kanuragan. Ilmu kanuragan itu konon bernama Ajian Brajamusti. Petapa sakti kemudian menjelaskan bahwa Ajian Brajamusti tidak boleh diajarkan sampai tingkat akhir atau tingkat tinggi. Karena apabila ada seseorang yang belajar atau menguasai ilmu Ajian Brajamusti tingkat tinggi, ia akan menjadi siluman. Setelah 1 tahun Wanageni berguru pada pertapa sakti itu, Wanageni kemudian kembali ke kota raja. Ia melapor pada Patih akan kedatangannya. Sesampainya di tempat Patih, Wanageni mendapatkan kenyataan pahit bahwa Wanageni telah dipecat karena Wanageni telah mangkir dari tugasnya dengan sangat lama. Wanageni pun keluar dari rumah Patih dengan lunglai. Ia sudah tidak berhak lagi atas fasilitas kerajaan yang dulu diberikan kepadanya. Ia kemudian mendatangi rumah bordir. Ia membeli arak beberapa buci untuk menemaninya melupakan penderitaannya. Tiba-tiba Wanageni dikejutkan oleh seorang wanita yang sangat ia kenal. Ia adalah calon istrinya yang dikenalkan oleh Kebo Abang sebagai anak pungutnya. Wanageni kemudian menyapa wanita itu. Wanita penghibur itu rupanya tidak mengenali Wanageni. Wanageni kemudian menawarinya 2 keping emas untuk menemaninya. Wanita penghibur itu dengan antusias menerima tawaran Wanageni. Wanageni kemudian menyewa 1 kamar di rumah bordir tersebut. Dibelinya arak berbuci-buci untuk minum dirinya dan wanita penghibur tersebut. Wanageni kemudian memberi wanita penghibur itu arak sampai ia mabuk. Wanageni kemudian bertanya perihal dirinya yang diangkat sebagai anak oleh Kebo Abang. Wanita penghibur itu kemudian menceritakan semuanya, termasuk kepura-puraannya diangkat sebagai anak angkat Kebo Abang. Ia juga menceritakan bahwa ia dibayar mahal oleh Kebo Abang. Ia juga menceritakan tentang hubungan badan di rumah Kebo Abang, bahwa orang tersebut adalah orang suruhan Kebo Abang yang ia layani berhubungan badan atas perintah Kebo Abang di taman rumah Kebo Abang. Wanageni teringat akan mayat pembunuh keluarganya yang sama dengan orang yang berhubungan badan dengan wanita tersebut di taman di rumah Kebo Abang. Ia kemudian berpikir bahwa Kebo Abang lah yang mengatur semuanya. Setelah itu ia kemudian berhubungan badan dengan wanita penghibur tersebut. Setelah selesai berhubungan badan, Wanageni kemudian menghabisi wanita penghibur itu dengan ajian Brajamustinya.
wanita penghibur itu hangus terbakar tubuhnya. Setelah itu Wanageni meninggalkan rumah bordir tersebut. Wanageni kemudian mendatangi rumah Kebo Abang. Sampainya di rumah Kebo Abang, Wanageni memanggil Kebo Abang. Kebo Abang yang mengenali suara Wanageni kemudian keluar. Dan kemudian Kebo Abang tertawa terbahak-bahak. Ia kemudian menceritakan kebenciannya kepada Wanageni bahwa semuanya ia lakukan untuk menghancurkan Wanageni yang telah melangkahi karir militernya. Ia juga yang merencanakan supaya Wanageni menyaksikan persetubuhan wanita penghibur itu dengan orang suruhannya tersebut. Mendengar ucapan Kebo Abang itu, Wanageni kemudian mengeluarkan ajian Braja Mustinya. Ia langsung menyerang Kebo Abang. Tak disangka Kebo Abang pun memiliki ajian Braja Musti. Karena kalah tingkat ilmu Braja Mustinya, Wanageni mampu dikalahkan oleh Kebo Abang. Wanageni kemudian melarikan diri. Wanageni kemudian mendatangi gurunya, yaitu Pertapa Sakti di gunung. Ia menceritakan semua kisahnya kepada Pertapa Sakti tersebut. Pertapa Sakti tersebut menceritakan bahwa Kebo Abang adalah muridnya dulu. Kebo Abang telah mencuri kitab ajian Braja Musti tingkat 6. Dan setelah itu ia membunuh anak laki-lakinya. Pertapa itu kemudian menerangkan bahwa mengalahkan Kebo Abang, Wanageni harus menguasai ilmu Braja Musti tingkat 7 atau ilmu Braja Musti Pamungkas. Pertapa Sakti itu kemudian menceritakan ulang konsekuensinya memiliki ajian Braja Musti Pamungkas. Setelah itu, Pertapa Sakti menjelaskan bahwa setelah dendam kesumatnya terbalas, Wanageni akan berpindah alam ke alam siluman. Setelah mengeluarkan ajian Braja Musti terakhir, ia akan menjadi siluman api atau Banaspati. Wanageni kemudian menyatakan kesanggupannya menerima konsekuensi. Ia akan menuntaskan dendam kesumatnya, beserta membalas jasa gurunya dengan membunuh pembunuh putranya dan pencuri kitab ajian Braja Musti ke-6. Wanageni kemudian bertapa di gunung berapi selama 6 purnama. Setelah selesai bertapa, Wanageni kemudian mendatangi rumah Kebo Abang. Kebo Abang kemudian menyambutnya. Kebo Abang kemudian sumbar bahwa Wanageni mengantarkan nyawanya. Wanageni kemudian langsung mengeluarkan ajian Braja Musti Pamungkas. Seluruh tubuhnya mengeluarkan api. Api itu semakin membesar. Kebo Abang kaget bukan kepalang. Ia belum pernah melihat ajian Braja Musti seperti itu. Setelah itu Kebo Abang mengeluarkan ajian Braja Mustinya yang tingkat 6. Setelah itu Wanageni langsung menyerangnya. Kebo Abang tidak sempat menghindar. Hantaman api yang dikeluarkan oleh Wanageni dentuman keras berbunyi disusul oleh kobaran api membakar seluruh rumah dan isinya. Setelah semuanya terpanggang oleh ajian Braja Musti Wanageni, Wanageni tidak bisa menghentikan api keluar dari tubuhnya. Ia kemudian terbang ke arah gunung berapi dan tinggal di sana selamanya. Demikian kisah asal-usul Banaspati. Pada hakikatnya, kami tidak pernah mengetahui kebenaran asal-usul itu. Kami hanya menyampaikan tutur tinular dari orang-orang terdahulu kami. Terima kasih sudah menyaksikan konten bisnisku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.